Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Amo MSC dalam RSM Renungan 1 Menit. Pada hari ini kita merenungkan tema tentang proses penyembuhan dari Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Dalam teks Injil Markus ini dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida, di situ orang membawa kepadanya seorang yang buta untuk disembuhkan dan mohon supaya Yesus menjamah dia. Dan Yesus memegang tangan orang buta itu, membawanya keluar kampung, lalu ia meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya ke atasnya. Dan Yesus bertanya, "Sudahkah engkau melihat sesuatu?" Orang buta itu melihat ada bayang-bayang seperti pohon dan melihat orang berjalan-jalan tetapi masih dalam bayang-bayang seperti pohon. Lalu Yesus meletakkan tangannya lagi dan kemudian orang itu melihat dan menjadi sembuh, melihat dengan jelas. Saudara, proses penyembuhan seorang buta di Betsaida ini merupakan satu-satunya proses penyembuhan yang dilakukan atau kejadian Yesus menyembuhkan yang dilakukan berangsur-angsur, tidak satu kaligus. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua penyembuhan harus terjadi dalam seketika. Tidak semua penyembuhan harus terjadi dalam seketika. Karena dalam kasus tertentu, kemenangan kuasa ilahi atas penyakit itu terjadi secara bertahap. Dan ini rupanya juga menjadi pengalaman kebanyakan kita saat ini. Umat Kristiani, ketika kita mengalami sakit penyakit, dalam proses untuk penyembuhan butuh beberapa waktu, butuh tahap-tahap. Prosesnya tidak sekaligus. Kita perlu minum obat. Kali ini datang lagi ke dokter, datang lagi sembuh, lalu kemudian bisa beraktivitas seperti biasa. Ini adalah suatu tahapan yang biasa yang kita alami saat ini. Bukan berarti bahwa proses penyembuhan itu tidak menjadi campur tangan dari Tuhan untuk kita. Tuhan tetap menaruh campur tangan bagi kita dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tetap berperan dalam proses penyembuhan sakit penyakit kita. Kita tidak bisa bilang bahwa ini karena penyembuhannya butuh waktu begitu lama, jadi itu bukan karya Tuhan. Tidak. Melalui bacaan Injil hari ini, kita mulai mengerti tentang tahapan penyembuhan atau proses penyembuhan dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, campur tangan Tuhan atas sakit penyakit kita menjadi berjalan dalam waktunya Tuhan sendiri, bukan waktu kita. Waktu Tuhanlah yang terjadi di sana. Kuasa Tuhanlah yang terjadi di sana. Penyembuhan dari ilahi, dari Tuhan yang terjadi di sana. Dan di sini kita kembali juga untuk mulai sadar bahwa dalam proses penyembuhan seperti ini dibutuhkan iman, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan ketekunan. Dan untuk itu, mari saudara sekalian, kita kembali untuk tetap berharap pada Tuhan bahwa proses penyembuhan dalam diri kita, penyembuhan sakit penyakit kita terjadi secara bertahap dan membutuhkan suatu penyerahan diri yang terus-menerus. Iman kita senantiasa diuji, kesabaran dan ketekunan kita senantiasa diuji, dan sampai akhirnya kita bertahan di dalam iman dan Tuhan menunjukkan kuasanya melalui penyembuhan yang terjadi atas diri kita maupun atas kaum keluarga, sanak saudara yang sakit, dan kita tetap memohon kuasa penyembuhan itu agar terjadi dalam kehidupan kita. Ingat bahwa kuasa penyembuhan ilahi senantiasa dicurahkan atas kita dalam hidup dan keberimanan kita. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa kekal dan kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Hari ini Engkau membuka mata hati kami, membuka mata rohani kami akan proses penyembuhan sakit penyakit dalam kehidupan kami. Melalui firman Tuhan hari ini, dalam penyembuhan seorang buta di Betsaida, penyembuhan yang secara bertahap mau menunjukkan kepada kami betapa Engkau masih peduli dan tetap peduli kepada kami akan sakit penyakit yang kami alami. Dan lewat proses penyembuhan seperti ini juga Engkau mengajarkan kepada kami untuk senantiasa menaruh harapan dan kepercayaan kami kepadamu, untuk senantiasa sabar dan tekun dalam seluruh kehidupan kami, dan terutama juga dalam mengharapkan kesembuhan atas sakit penyakit kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh diri kami dengan segala keberadaan kami, kelemahan tetapi juga kekuatan kami, sakit penyakit tetapi juga kesehatan kami, dan keteguhan iman kami. Kami serahkan kepadamu, bimbinglah dan tuntunlah kami. Tuhan, terutama juga kepada saudara-saudara kami yang saat ini masih terbergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, kami percaya Engkau pasti menyembuhkannya. Jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini agar mereka juga mengalami sukacita, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam Dikau seperti seorang buta dalam bacaan hari ini, dalam firman-Mu hari ini, yang mengalami penyembuhan kuasa ilahi-Mu dalam tahapan-tahapan yang Engkau kehendaki seturut dengan waktu-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, apabila Anda berkenan dengan renungan ini dan belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dan klik tanda lonceng agar Anda dapat memperoleh update renungan ini setiap hari. Dan bagi saudara-saudara yang hendak memasukkan wujud-wujud doanya untuk saya bantu dalam doa, silahkan dituliskan agar juga saya dapat mendoakannya. Bagi saudara-saudara yang hendak memberikan apresiasi atau catatan-catatan, silahkan juga ditulis pada kolom komentar dalam channel di YouTube ini. Dan bagi saudara-saudara yang hendak membagikan renungan ini kepada saudara-saudara kita yang lain, silakan dibagikan kepada mereka agar juga menjadi berkat bagi mereka. Shalom, Tuhan memberkati.